Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariska, NIM 2002-22165, Program Studi Administrasi Publik Reguler 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan tema hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 6 poin. Yang pertama, hambatan eksternal. Kedua, lembaga pelaksanaan jarang yang mandiri. Ketiga, waktu dan sumber daya. Keempat, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan kegiatan terpisah dari penganggaran. Yang kelima, kebijakan yang tidak didasari pada landasan pemikiran atau teori yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Yang keenam, jarang ada kesepakatan yang umum antara aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Selanjutnya, sumber kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat. Contohnya, informasi kurang lengkap, metodologi belum dimasuki, perencanaan tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Yang kedua yaitu perencanaan mungkin baik, namun pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Contohnya, kegagalan terjadi karena tidak bertanggung jawabnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Aparat pelaksana tidak siap atau tidak konsisten, dan masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukung. Yang ketiga yaitu paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi perkembangannya serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Contohnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan lebarnya suatu kesenjangan dengan orientasi yang keliru bukan semata-mata pada penggunaannya. Yang keempat yaitu karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Contohnya, perencanaan terjadi seperti inilah yang disebut dengan sistem perencanaan terpusat. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan dan pengembangan kapasitas serta pengaruh masyarakat secara penuh, dan sistem ini bertentangan dengan hukum pemerintah karena pemerintah mengikuti semuanya. Selanjutnya, perencanaan yang ideal. Ada 3 prinsip yaitu prinsip partisipatif, yaitu masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus mengikuti prosesnya. Yang kedua, prinsip kesinambungan, yaitu perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadinya kemunduran. Yang ketiga yaitu prinsip holistik, yaitu masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi atau sektor, tapi juga dari beberapa aspek dalam kebutuhan konsep secara keseluruhan. Yang keempat, mengandung sistem yang dapat berkembang, dan yang kelima, terbuka dan demokratis. Cara mengatasi hambatan. Yang pertama, memahami tujuan perencanaan dan proses pencapaian tujuan. Kedua, rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Yang ketiga, konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dengan tujuan yang rendah. Konsistensi antara tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Yang keempat, sistem balas jasa yang dapat mendorong perencanaan tujuan dan perencanaan yang efektif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.